Nah, di dalam kesepakatan itu waktu di hotel, ada itu ngomong no pada kan. Kami lah sepakat, boleh mau kakak apa adanya, kalau hati itu selesai. Tapi dalam hati saya kan tak ada ngomongnya, tak ada ngomong. Kami sepakat, dan kakak harus sepakat. Waktu kami berbagi 4 hari untuk aku di almarhumah, 2 hari untuk papa. Kenapa sepakat? Memang aku bisa dari awal juga apa dia omong kau, ayo kau, iyo ke kalau aja. Iya aja kan. Singkat cerita, bagus hubungannya kan. Papa kan stay-nya kan kena dia bergawe di Jakarta. jarak deh ke PT Market kena dia di kantor pusat kan. Tugas sekali. Karena di apa namanya di Palembang apa ada tempat di sini lah ayunya Rumah dinas. di rumah dinas, tapi Nova nggak boleh tempat tinggal situ, cuma ngambil 2 hari 2 malam yang sesuai jatah, ya sudah dia harus balik. Jadi aku mau jadi Nova juga jadi sepakat ya, bagus Pak nih. Kapan ke waktu giliran Nova itu, ayo kau nyuir yang tuh ya. Tidak lupa ya, giliran kata gini, akan kita marah, tidak bisa kan. Saking gakor itu. Wah, itu kebahagiaannya hidup ini. Bayangkanlah kamu, aku tambah sayang, aku tambah cinta dengan Ayu atau almarhumah itu. Negara hubungan. Kena dampak dia kesan di barangkali ya. Sampai Ayu waktu sebelum dia ngomong waktu itu. Tapi ini sekitar sebulan sebelum sebulan setelah nikah. Sampai dia ngomong mentahun ini. Apa ada dulu kakak kawin kan? Teman nak kawin juga mengetahuan HP kau pecah-pecah ke HP ni. Apa ngomong kapak ujar racun cerai ni mana nak kawin? Tak saking dia merasa bahagia merasa bahagia kalau ke mall biasanya kan kita biasa kan. Dia kemana kita kemana kan? Lagi bertelepon bayar jadi kan. Sejak dia menyatakan ikhlas satu tahun itu ada rasa cinta yang berlebihan dengan dia. Kalau makan di warung-warung atau di rumah galak suami. Mas dulu mana pernah ya juga anak lompat kan. Lagi pengantin baru segala. Jadi kembali lagi. Nah, selaku juga itu katakanlah sebulan lebih itu mulai berubah dia. Jadi kalau aku ke Jakarta, jatah dia lagi aku datang kan kalau aku ke Jakarta. Aku ada anak 2 ekor, kata Ari di Pondok Pesantren Darul Quran. Nabila Darul Quran tapi Pondok Nabila di Depok, kakak Ari di Tangerang. Jadi kalau ke Jakarta mau ngambil untuk kejahatan Nova itu, aku izin nak ngulangi kakak Ari dengan ngulangi Nabila. Dia marah. Ini waktu saya, lu tak boleh mana-mana. Wih, jadi keluarga budak ini lawatnya juga kan. Ketemu kami itu ketemunya di hotel. Nah, itulah aku mulai curiga dengan dia. Tanya rumahnya di mana, kontrakannya kan. Nah, jadi tak boleh karena kontrakan itu khusus untuk cewek. Nah, gitu kau kan lah sudah bersuami. Harus disampaikan dengan ibu kos. Tak lemak rasanya kita ada di Jakarta tapi masih tidur di hotel kan, bukan soal kita duit kan. Pokoknya motor dia dah galak ke sana. Dah 2 minggu 3 minggu itu, minggu berikutnya tu telepon apa tempat kontrakan dia tu kan. Itu di mana nomor, katanya ibu Nova, nomor kamar kan, mes itu kan. Ya. Itu nak ngomong, minta connectingkan ke kamar dia kan. Di connecting ke kamar telepon. Kapan ngangkat? Lana. Ini di kamar bini kita ada lana. Jadi mana Nova? Nova kerja Pak. Siapa? Ngegas aku dia. Nah kita baru nak ngegas, dia ngegas. Ada aktor dikawin. Dah mati kan. Telepon lagi. Aku tuh nak memastikan baru minta connect lagi. Masih. Saya suaminya katanya. Nah, gitu deh.
mulai mengas gitu, narik nafas gitu kan. Gue telepon apa, suruh balik, masuk ke kosan, aku nunggu gitu kan. Ya balik, dia lagi meeting macam. Akhirnya aku balik ke hotel. Pas subuh, gue subuh, nak jam 6 jam 7 pagi tuh, dia datang ke hotel. Dah, ribut-ribut tuh. Diajak lah ke kamar dia tuh. Kapan juga kamar dia? Nah itu kan kontrak tahunan, tak ada ke kamar tuh. Cak kamar hotel bersih, cuma pakaian seadanya kan. Itu mana kamu pakai? Ya gitu kan biasa. Ini lah. Ah gitu lah dia apa? Lah dia beres ini kalau kan. Curiga baik, tapi kan kita ada kata apa namanya? Kata bukti kan. Nah, ribu dah mau balik kan. Nah, masuk pegawai ke bulan kedua itu Januari kan bulan 2 2000 itu almarhuman panggil aku, ada kiriman, oh udah anu dulu tahun baru Nova ke Lembang rumah dinas tahun baru. Dulu belum ada WA, dulu BBM. BlackBerry. Iya. Dia mandi. Ada BBM masuk. Aku angkat, aku buka. Benar kuncinya aku tahu kan. Halo sayangku, ini kan malam tahun baru. Kenapa pergi dari Jakarta? Ini kan malam kita, kata-kata nyap, selingkuhnya aku telepon, dia lagi di kamar mandi, aku telepon, marah-marah aku kata, tujuh aku lelaki juga kata, nah dia kedua laki begini, gitu, tidak benar kan? Dia keluar mandi itu, beribut tuh. Masih dah ngaku deh. Pas hari Jumat atau sore Jumat itu dia balik ke Jakarta itu tidak tegur lagi. Kebenaran. Terus ribut itu. Jadi bulan-bulan itu lari ikut rusak gara-gara itu. Balik. Seminggu dari situ, dari kejadian ribut itu, dari hati almarhum aja kata dapat kiriman foto Nova beluan segala macam, dan dikirim belum video, kirim video anu, tidak terbangga dia takut tapi itu 6 Juni itu. Enak kayak gini kalau telepon apa itu mulai hari ini kita cerai gitu. Kenapa lu mau cerai saya? Apa bukti itu? Lah ada foto, lah ada kiriman gitu, video juga nggak ada itu. Sudah lah juga barangnya sudah dengan aku 2 minggu dari situ pas tanggal 3 tanggal 15 Maret ya. Maret dia datang ke Lembang nemui aku di rumah dinas sedang di Mangbalai. Lawan deh, jangan lu katanya apa namanya bilang cerai-cerai aja katanya. Kalau lu lanang anak tangan ini surat pernyataan katanya. Oh iya sih, tetap melandang kan? Itu kok surat cerai kan? Dia mau cerai, itu ada surat baru. Ada. Salah satu pasal tidak boleh saling tuntut secara hukum kan ada di bawah tuh. Sudah ada. Nah 2 bulan dari situ dia ngomong ketika lo hamil katanya. Udah tahu sih kau ngomong itu aja juga Pel. Tidak selingkuh kau itu dia hamil. Karena di dalam video itu ada omongan selingkuhan itu terakhir di video itu. Anak dalam
kandungan kau ini katanya. Dan bukan perut Nova itu. Bukan anak sekolahnya, anak aku katanya. Ada direkam itu. Nyata jelas. Dan memang seminggu sudah kami nikah itu Nova itu desak minta surat nikah. Aku ngomong dengan adik kau kan, hari gitu. Adik kan lah setuju dengan Nova ni kan. Lah bayan, lah apa namanya sebagai tanganan sudah sepeluan, lalu bagi apa namanya, lalu bagi jatah kasarnya kan. Jadi buatlah surat apa namanya, surat pernyataan persetujuan nikah itu jadi baca resmi masa aku kan. Kamu ayo kau. Ijab ayo kau. Kaget dulu katanya. Jengok dulu apa betina itu benar, apa tidaknya kan baru sebut seminggu 2 minggu kawin dari ayo kau. Kaget cak 5-6 bulan kalau dia memang sudah apa namanya baik bagus benar-benar dia nak hidup bersama nih ya tak apa-apa buatkan surat apa namanya persetujuan. Mau sekarang jangan dulu, jangan kata tu mabuk cinta dulu katanya. Dalam hati benar boleh kan almarhum ni kan. Sakit ikhlas saya. Kaget membela bagus masa dia kan dalam perjalanan budak ini benar-benar tulus maksudnya ikhlas nak hidup bersama-sama tu. Ternyata baru 2 bulan kejadian itu. Nah dalam proses apa namanya persalinan dia, aku tak melok lagi. Karena aku lah sudah menganggap. Karena waktu dia bersama aku 2 bulan tu dia tak ngomong dia. Setelah 2 bulan sudah kesepakatan cerai itu dia baru ngomong dia. Cuma ragu baik kan kita tak tahu juga. Kan? Ada adik aku dia dekat, dia pintar. Dengan keluarga aku dekat kalau dia kan. Jatah dengan bisa nilai kan. Nunggu dia melahirkan jatah. Dah, dari mak kan dari orang tua kan. Marah lah kata aku. Kau kirim ni duit untuk biaya apa ni persalinan. Dan mak kata tak tanya lagi sudah kirim saya 20. Nafkahi je mak kan. Begitu mak. Belum tentu anak aku juga tu. Lah jemaat anak siapa baik. Pokoknya kau nafkahi. Mana anak kau kewajiban kau. Mana anak wong kau sedekah. Dan payulah benar boleh je mak kan. Jadi aku nafkahi. Lebih kurang paling kecil 4 juta sebulan. Kadang 10 juta, kadang 5 juta. Ngelihat rezeki tu lah. Lagi berjalan dinas 7 juta, 6 juta, pokoknya paling kecil 4 juta sampai akhir 2018 di Februari 2019 pengakuan Nova di KPI. Masih ya? Iya masih. Herman terakhir 10 juta. Maret tak lagi deh. Oh, Maret 2019. 2019 kan? Oh, dan lagi Maret 2019. Nah, aku stop nafkah itu kencang dia kan. Lagi pertama-tama itu kan awal-awal masih aku kirim ya kan. Terus semakin lama semakin kencang dia black campaign apa istilahnya. Tempatnya hitam. Kata aku stop dia. Mak marah lah je. Dia nak mau juga mak. Ya lagi yang aku dah ikhlas lagi juga dia duit. Kalau memang juga Rio itu anak aku, Nova tak mungkin nak nyerang aku karena aku ni ayahnya siapa namanya? Rio. Apa juga Nova nyerang aku berarti Nova tahu bahwa itu bukan anak aku. Dari situ tak kata kau mau kasih lagi ya. Jadi galak kirim nomor kan, nomor rekening kan kirim kadang kami datang. Kak Jup dengan lari itu galak kawan aku kalau ke apartemen tempat dia tu kan. Punya duit, gendong, budak tu jalan lagi. Kita ni niat baik tulus ni kita ni. Biarlah je walaupun anak aku awal Alhamdulillah bukan. Gendong anak gua pahala pula kan. Banyak kemarin jalan-jalan pernah aku ajak ke hotel 2 jam kan. Datang lagi. Lari sama berita yang tu tak? Jup yang tu saksi. Tak pernah aku dia kan. 2019 November aku dipanggil KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Aku lagi Lemhanas dapat surat panggilan lapor BB itu ke KPAI kan. Kita melalui Dodi sana
karena aku lagi pendidikan, jadi dia telepon, aku lagi pendidikan Bu, belum bisa ke sana. Dah, nah, saya mau tanya lewat apa namanya, lewat telepon aja. Telepon, ya. Ini telepon. Tapi cerita kasus ini kan, aku stop Bu, persoalan ini kamu ya. Nah, saya tetap punya niat baik untuk menafkahinya. Tapi Bu, juga ibu komisioner. Tapi Bu, saya mohon maaf, saya mau dites DNA dulu juga. Nah, kalau hasil tes DNA-nya positif aku, berarti tanggung jawab aku, termasuk yang belum ku nafkahi berapa tahun itu, setahun sejak putus itu, tetap akan ku bayar kalau maunya itu. Bagus, setuju ibu itu kan? Malah surat rekomendasi untuk tes DNA di lab kesehatan Mabes Polri. Jadi nyampe dengan aku sudah langsung menunjukkan sampel darah ya, sampel darah melalui rumah sakit umum Dr. Ari, dia mengantarkan ke lab pos kesehatan Mabes Polri. Nah, nak ngambil yang Nova, karena Nova waktu itu setuju juga dia kan, setuju. Di pernyataan dia setuju untuk tes DNA itu setuju dia. Dalam perjalanan sampai hari ini dia belum pernah menunjukkan namanya tes apa namanya sampel darah Nova maupun anak Rio itu. Jadi perlu baca nak membuktikannya itu anak siapa kan? Tahu-tahu kemarin hari Sabtu ada laporan itu. Dan kasus ini pernah dilaporkan ke Mabes Polri 2021-2020. 2020 ya? Yang dilaporkan ke Mabes Polri ya? Yang melaporkannya LSM. Dilimpahkan Mabes Polri ke Polda. Aku dipanggil, diperiksa. Itu jelas gini, jelas cerita nih. Ada ibu-ibu itu sama ngomong lain, bukan ini bagus lagi lah, takun lah apa dia, iblis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Yunita. Saya ingin mengklarifikasi sekaligus meluruskan berita-berita yang beredar selama ini mengenai yang berhubungan dengan laporan saya di Polda Sumatera Selatan, yaitu tentang pernikahan tanpa izin. Yang pertama yang ingin saya klarifikasi adalah masalah pernikahan siri. Jadi sini saya mau menceritakan bahwa beberapa hari sebelum menikah, saudara AS meminta saya untuk memberikan KTP. Lalu saya bertanya ke beliau, itu untuk apa? Dan dia mengatakan bahwa itu untuk mengurus dokumen pernikahan. Oke. Kemudian saya tiba di Palembang itu tanggal 1 Desember 2014 dan kami menikah tanggal 3 Desember 2014. Nah, pada saat pernikahan itu, pengurusan dokumen pernikahan itu sama sekali saya tidak ikut campur, karena saya juga pada saat itu juga sedang dalam tugas kantor. Jadi saya memang tidak sempat untuk mengurus apapun, termasuk untuk persiapan pernikahan. Itu semua beliau dan rekan-rekannya yang menyiapkan. Dan sehari setelah pernikahan, beliau memberikan kepada saya buku nikah tersebut. Jadi menurut saya itu agak aneh kalau misalnya dikatakan bahwa kami menikah siri. Dan yang lebih parah lagi adalah
ini dikait-kaitkan dengan black campaign. Saya ini seorang pekerja. Jauh sebelum saya mengenal saudara AS, itu saya sudah bekerja di perusahaan besar dari tahun 2002. Jadi apa kepentingan saya untuk melakukan black campaign? Saya bukan orang politisi, jadi jangan mempolitisir keadaan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perceraian. Benar, kami sudah bercerai secara agama, dan itu juga dibuktikan dengan pernyataan cerai yang memang saya buat sendiri. Namun untuk diketahui bahwa tujuan saya membuat surat pernyataan cerai itu adalah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama di Kertapati. Dan itu sudah saya lakukan. Saya mendatangi pengadilan agama Kertapati bersama dengan adik ipar AS sendiri. Namun saya ditolak karena saya tidak memiliki KTP Palembang, saya tidak berdomisili di Palembang, dan pada saat itu saya sedang dalam kondisi hamil. Dan untuk diketahui juga bahwa saya sudah meminta saudara AS untuk menceraikan saya sejak 14 Januari 2015, karena saya memang sudah tidak nyaman dengan pernikahan ini. Jadi sudah menjadi hak saya untuk mendapatkan surat cerai secara resmi dari saudara AS, karena yang saya tahu, saya menikah dengan beliau adalah resmi. Oleh sebab itu saya memiliki buku nikah yang saya terima dari beliau sendiri. Selanjutnya adalah mengenai biaya persalinan. Pada saat saya hamil, itu saya memang tidak pernah banyak berkomunikasi dengan beliau, dan namun saya tetap berinteraksi dengan keluarganya, yaitu dengan saudara-saudaranya dan juga ibunya. Mereka sangat dekat dengan saya, sehingga pada saat saya melahirkan pun mereka juga datang menjenguk saya. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah pada saat saya melahirkan itu saya masih menjabat sebagai komisaris di salah satu subsidiaris di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi untuk biaya kesehatan, biaya pemeriksaan kehamilan, bahkan sampai melahirkan yang jumlahnya hampir mencapai 50 juta rupiah, itu 100% di cover oleh perusahaan saya. Jadi kalau ngerasa beliau mengirimkan 20 juta untuk membantu biaya persalinan, mohon dicek lagi, mungkin salah kirim ke rekening lain, bukan ke saya. Kemudian selanjutnya yang perlu saya klarifikasi adalah mengenai nafkah anak. Nafkah anak, beliau memang mengirimkan nafkah anak dengan jumlah yang tidak tetap, tapi tidak bisa dikatakan bahwa jumlah itu bisa dirata-ratakan seperti yang beliau sampaikan, karena pengiriman itu juga tidak setiap bulan. Dan beliau mengatakan bahwa pengiriman nafkah terakhir untuk anak
Itu dilakukan di Maret 2019, sorry. Faktanya, bukti transfer pengiriman beliau ke rekening saya untuk pengiriman nafkah anaknya itu adalah terakhir di 4 Maret 2018. Jadi jangan melebih-lebihkan lah. Dan yang terakhir yang perlu saya klarifikasi adalah mengenai tes DNA. Ya. Untuk tes DNA, terlalu jahat kalau mengatakan saya tidak beritikat baik. Karena saya melaporkan ke KPAI itu di 2019. Namun beliau tidak menanggapi. Kemudian ada utusan beliau menghubungi saya di 2020 meminta untuk melakukan tes DNA. Dan itu tidak mungkin karena saat itu kondisinya pandemi. Dan itu saya sudah jelaskan. Seluruh Indonesia juga tahu kondisi itu. Jangan dibilang bahwa saya tidak punya etiket baik. Justru mereka yang terlalu mengada-ada. Dan untuk lebih jelas lagi bahwa sebulan setelah saya melahirkan, saya sudah memberikan potongan kuku dan rambut anak kami kepada saudara AS. Saya sudah meminta beliau untuk melakukan itu sendiri. Artinya, dari awal saya tidak ada satu hal pun yang ingin saya tutupin atau saya sembunyikan. Jadi tolong jangan diputarbalikkan semuanya. Jadi saya harap klarifikasi ini bisa meluruskan apa berita yang beredar, dan kepada saudara AS maupun PH-nya, tolonglah menyampaikan segala sesuatunya itu apa adanya, jangan ada apanya. Demikian klarifikasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.